Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan subuh hari ini kajian kita dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dan insyaallah yang akan kita bahas subuh hari ini adalah pembahasan tentang as-sirat, Dan ini sudah masuk pada titik-titik terakhir menjelang seseorang masuk ke dalam neraka atau masuk dalam surga. Sirat ini termasuk rute terakhir perjalanan kita nanti di akhirat. Setelah amal kita itu ditimbang, maka nanti kita akan menuju ke sebuah tempat yang namanya as-sirat. Dari as-sirat inilah nanti manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Ada kelompok yang selamat masuk ke dalam surga, dan ada kelompok yang berjatuhan dan mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. As-sirat kalau dalam bahasa Arab artinya itu sebenarnya bukan jembatan. Kalau yang ada dalam pembahasan hari akhirat itu Bapak Ibu, yang kita pahami yang namanya sirat itu adalah jembatan nanti di akhirat sebelum masuk surga atau sebelum orang masuk ke dalam neraka, as-sirat namanya. Tapi kalau kita lihat dari akar katanya Bapak Ibu, as-sirat ini maknanya itu adalah at-tariqul wasi', jalan yang lebar, jalan yang luas, itu namanya as-sirat. Kalau dari asal katanya Bapak Ibu, arti dari as-sirat itu adalah at-tariqul wasi', jalan yang lebar, jalan yang luas, itu as-sirat namanya. Kalau kita umpamakan, kalau untuk kini ko namanya as-sirat itu Bapak jalan utama. Jalan utama itu biasanya laweh, lapang, dibanding jalan-jalan yang itu adalah jalan-jalan kalau siko misalkan Bapak, kalau Nio ke Padang misalkan, jalan utamanya dari depan sampai ke Padang kan itu namanya as-sirat. Sedangkan kalau ambo dari Guguk Randah misalkan pai ke Siko, itu namanya sabil. Sabil itu jalan-jalan kecil menuju jalan utama, itu namanya sabil. Jadi kalau ada yang bertanya, bedanya as-sirat dengan as-sabil. Sabil itu kan artinya jalan juga, sabil itu artinya juga jalan. Bedanya kalau as-sirat itu jalannya lebar, lapang, luas, dan jalan itu lurus. Jalan itu lurus. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus ini. Kalau lah tiba di jalan utama, insyaallah ndak tasasek leh. Kalau lah tiba di jalan utama, kan nanti aturannya Bapak, kalau lah tiba di jalan utama lurus saja sampai nanti mati, kemudian insyaallah masuk surga. Tapi kalau masih di jalan-jalan yang kecil, itu masih ada kemungkinan kita akan tersesat.
Masih ada kemungkinan tersesat. Misalkan dari Kambang, misalkan Bapak Ibu, untuk menuju jalan utama Nio ke Padang tuh bara jalan itu banyak liku-likunya, bara banyak persimpangannya. Itu yang dimaksud dengan sabil. Sabil itu adalah jalan-jalan kecil menuju jalan utama, yaitu as-siratul mustaqim. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sabil itu ada jamaknya. Sabil yang artinya jalan-jalan kecil tadi ada jamaknya, subulas salam. Dulu Mas Haji namanya Masjid Bagus Salam ya. Nanti dulu Mas Haji namanya subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan itu adalah maksudnya adalah jalan-jalan kecil yang nanti mengantarkan orang kepada jalan utama tadi. Itu namanya subul. Namanya subul. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam Al-Quran ada kata-kata subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Nah, sedangkan at-tariq itu satu saja, tidak ada jamak, bentuk jamak dari at-tariq itu tidak ada. Jadi katanya itu hanya satu saja. Karena memang at-tariq ini adalah jalan yang lurus, jalan yang luas, yang tidak ada bengkok-bengkoknya lah. Itu yang kita baca dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Jalan ini cuma satu, dan kalau orang sudah sampai di as-siratal mustaqim, maka dia akan berjalan dengan lurus, tidak akan bengkok-bengkok, tidak akan tersesat di dalam perjalanan tadi. Itu dalam pengertian duniawi. Ketika kita masih di dunia itu yang maksud dengan as-sirat. As-sirat itu adalah jalan yang lebar, jalan yang luas, yang mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau berbicara tentang akhirat, maka as-sirat itu bukan jalan yang tadi kita maksudkan. Berbeda, jauh bedanya. Kalau di dunia as-sirat itu adalah jalan yang lebar, jalan yang luas. Sedangkan kalau as-sirat dalam versi akhiratnya Bapak, maka as-sirat itu ciri-cirinya Bapak. Yang pertama, as-sirat nanti di akhirat itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas neraka jahanam. Neraka jahanam itu barang lebarnya Bapak, barang luasnya. Allahu a'lam ya. Amun tidak tahu hadisnya tentang barang luasnya neraka jahanam itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau sekiranya neraka jahanam itu luasnya dari Siko ke Padang misalkan, berarti jembatan yang akan dilewati oleh manusia nanti di akhirat itu adalah dari sini sampai ke Padang. Tapi yang berkira tidak sekecil itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu sangat luas, barang luasnya wallahu a'lam. Nah, seluas itulah nanti jembatan yang dibentangkan oleh Allah SWT di akhirat. Sepanjang itulah nanti jembatannya nanti di akhirat. Lihat ada jembatan sepanjang itu di dunia Bapak Ibu? Kan tidak ada. Jembatan di dunia barangkali luasnya itu hanya beberapa kilo saja, barangkali tidak sampai 100 kilo, tidak sampai 1000 kilo. Tapi wallahu alam, nanti di akhirat jembatan yang akan dilewati oleh manusia nanti di akhirat itu adalah jembatan yang sangat-sangat panjang, dan di bawahnya itu yang kedua ada neraka jahanam. Jadi di atasnya jembatan, kemudian yang kedua di bawahnya itu ada neraka jahanam. Itu Allah firmankan dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Ada ibu-ibu yang membaca? Ya, wa in minkum illa wariduha. Kata Allah SWT, tidak seorang pun dari kalian atau dari manusia ini melainkan dia harus melewati yang namanya as-sirat. Setiap manusia ini, mereka nanti mau tidak mau harus melewati as-sirat. Mohon maaf, bukan as-sirat maksudnya di sini.
Tidak seorang pun dari kalian melainkan dia akan mendatanginya. Mendatanginya di sini maksudnya adalah neraka jahanam. Mendatanginya maksudnya di sini adalah neraka jahanam. Orang itu akan mendatangi neraka jahanam. Semua manusia. Cara mereka mendatanginya melewati sirat. Itu tafsir dari jumhur para ulama bahwa yang dimaksud dengan orang mendatangi neraka nanti di akhirat itu adalah mereka melewati as-sirat. Jadi di bawahnya neraka jahanam. Di atasnya itu ada jembatan dan itu yang akan dilewati oleh manusia nanti di akhirat. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri-ciri as-sirat yang kedua ya. Jadi yang pertama dia adalah jembatan yang sangat panjang, yang terpanjang. Tidak ada jembatan sepanjang itu di dunia Bapak Ibu. Jembatan yang sangat-sangat panjang, panjangnya itu seluas atau sepanjang neraka jahanam nanti di akhirat. Yang kedua, di bawahnya ada neraka jahanam. Yang ketiga, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sirat ini, jembatan ini araqu minasy'ari. Itu lebih halus, lebih tipis dari rambut. Lebih tipis dari rambut. Tapi kalau ada yang menyebut, misalkan, Ustaz, katanya neraka jahanam ini sama jo rambut dibelah menjadi 7. Ambo sampai kini tidak bersebuah hadis. Sama jo rambut dibelah menjadi 7. Wallahu alam sampai kini tidak bersebuah dalam hadis. Yang Nabi SAW sampaikan itu adalah bahwa neraka jahanam atau as-sirat ini memang dia lebih halus, lebih kecil dari rambut itu sendiri. Barang lebih kecilnya wallahu alam. Itu tidak penting bagi orang. Tidak terlalu penting bagi orang. Karena nanti yang akan menentukan orang selamat tidak selamat ketika menyeberang as-sirat ini bukan kecilnya jembatan yang dilewati, bukan kecilnya itu. Kecilnya jembatan itu hanya untuk menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap nanti yang akan menyelamatkan kita ketika menyeberang nanti di as-sirat tadi adalah amal-amal kita di dunia. Kalau lebih banyak amal awak, lebih tercatat awak menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, caranya pasti selamat nanti. Caranya pasti selamat. Tapi orang-orang yang sudah menjadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sebagai penduduk neraka, orang-orang yang banyak kemaksiatan dari amal solehnya, mereka akan tersungkur dengan sendirinya. Walaupun nanti jembatan itu gadang misalkan, tetap mereka akan berjatuhan. Jadi masalah kecil atau besarnya jembatan ini itu tidak terlalu penting, karena sekali lagi bukan itu yang akan menyelamatkan dan bukan itu yang akan menjatuhkan awak nanti di jembatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ciri-cirinya. Yang keempat, tidak cukup sampai di sana, wa ahaddu minal Musa. Dan jembatan ini sudahlah kecil, lebih kecil dari sehelai rambut, dia itu lebih tajam dari pisau. Jadi kecil kemudian tajam. Ini ciri-ciri yang keempat. Jembatan ini panjang, yang pertama. Yang kedua, di bawahnya ada neraka jahanam. Yang ketiga, jembatan ini sangat halus, seperti lebih halus dari sehelai rambut. Yang keempat, lebih tajam daripada pisau. Lebih tajam dari pisau. Yang kelima, ciri-ciri dari as-sirat itu Bapak, di samping dia lebih tajam kemudian lebih halus dari sehelai rambut, ada nanti pengait-pengait yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti orang ketika lewat itu nanti Bapak Ibu, mereka akan dikait oleh kaitan dari besi-besi yang berjalan dengan otomatis. Kalau cari mesin-mesin orang kini Bapak Ibu, mesin canggih-canggih orang kini, mereka itu misalkan untuk memilih buah, misalkan untuk memilih buah yang ukurannya sekian, ukuran super, ukuran yang sedang, ukuran yang kecil. Nanti dimasukkan ke mesin tadi, nanti otomatis saja dikait-kait oleh pengait-pengait. Yang besarnya diarahkan ke sini,
Yang sedangnya diarahkan ke sini, yang kecilnya berjatuhan ke bawah. Itu mesinnya manusia otomatis. Otomatis dia akan mengait sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada mesin tadi. Nah, lebih kurang atau tentunya lebih canggih ya mesinnya Allah SWT di akhirat nanti. Bahwa mesinnya Allah SWT di jembatan tadi ada pengait-pengait yang Allah kaitkan Bapak, yang nanti secara otomatis saja siapa yang diinginkan masuk ke dalam neraka pastinya terkena dari besi dikait kemudian berjatuhan. Itu yang dimaksud dengan kalalib. Kalalib itu artinya besi yang yang ada kaitannya, kait model pengait, kan pengait namanya Bapak Ibu ya. Model pengait, kemudian dia tajam. Dia tajam. Dia akan mengambil nanti atau mengait orang-orang yang itu adalah penduduk dari neraka. Nah, itu gambaran sedikit tentang as-sirat yang akan dibentangkan oleh Allah SWT nanti di akhirat. Nah, dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, di sini yang tuliskan, orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat ketika melewati sirat itu Bapak, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-mu'min kat-tarfi. Orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat ada di antara mereka yang ketika melewati as-sirat itu hanya sekejap mata sampai di seberang. Padahal tadi kita katakan bahwa jembatan itu sangat panjang. Tidak sama aja jembatan di mana jembatan yang paling panjang di sekolah Bapak Ibu. Di Guguk Randah ada ya. Di Tembilahan banyak. yang dakik dari situ misalkan ada jembatan di Guguk Randah penyambung ke Guguk Tinggi, jembatan panjang namanya. Nah, itu bukan sepanjang itu. Yang namanya jembatan yang akan Allah bentangkan di akhirat nanti bukan sepanjang itu, tapi jembatan itu adalah sejauh neraka jahanam. Barang neraka jahanam yang jalih bahwa neraka jahanam ini sangat luas. Maka sepanjang itulah nanti Allah SWT membentangkan yang namanya as-sirat. Maka ada orang-orang yang beriman nanti, dan ini yang paling bagus Bapak, yang paling sempurna. Orang-orang yang beriman ketika mereka melewati sirat tadi, mereka itu kal-tarfi, seperti orang mengedipkan mata sebentar kemudian sampai. Dan itu yang paling capek. Itu yang paling cepat. Orang yang ketika melewati as-sirat hanya seperti mengedip mata tiba di sebelah. Itu orang-orang yang sempurna keimanannya, sempurna amal solehnya ketika di dunia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, masalah dia lebih tajam dari pisau, masalah dia lebih halus dari sehelai rambut, masalah nanti ada pengait-pengait besi tadi, itu Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, ingin menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia ini harus mencalik betapa sempurna dan betapa mulianya Allah SWT, betapa Allah itu maha berkuasa untuk segala sesuatu. Sehingga orang-orang itu nanti ketika mereka melewati sirat itu Bapak, walaupun mereka orang yang beriman, mereka itu ketakutan. Di bawahnya ada neraka, kemudian bentuknya seperti itu tadi. Maka tidak seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW dan juga yang lain terutama, yang ketika mereka melewati sirat tadi yang galak-galak sebelumnya, boleh, tidak boleh itu. Jadi sadonya memang dibikin oleh Allah SWT sedemikian mungkin keadaannya supaya nanti yang selamat benar-benar merasakan mereka akan selamat, dan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka mereka akan benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa. Orang-orang yang selamat nanti ketikanya selamat tadi barangkali menggeretek kakinya. Ketikanya selamat, diselamatkan oleh Allah SWT, maka mereka akan sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT ketika mereka berhasil melewati as-sirat tadi. Pernah Bapak Ibu dikaja anjing gilo? Lain tidak pernah ya? Atau dikaja di harimau misalkan Bapak Ibu, ketika dikaja di harimau kok takut minta ampun, tapi ketika diselamatkan, ketika Allah selamat dari pengejaran, alhamdulillah, kan pada itu. Ketika diselamatkan dari satu kejadian yang sangat besar, tabrakan misalkan,
kemudian kapal lu ampe talicak misalkan, onde itu alhamdulillah kalau diselamatkan. Mode itulah gambarannya nanti di akhirat, supaya orang-orang yang selamat itu semakin merasakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jembatan itu sangat-sangat mengerikan nanti di akhirat, supaya bana-bana terasa de manusia nanti ketika mereka melewati. Orang yang beriman semakinnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, semakin mereka itu menderita, karena itu bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya bukan menentukan, tetap yang menentukan itu adalah amal ibadah dari manusia, amal ibadah manusia. Jadi yang pertama kata Nabi, ada orang yang ketika mereka melewati as-sirat itu katorfi, seperti dia mengedipkan mata saja, sejauh itu hanya sekejap mata saja sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, wakal barki, ada juga yang seperti kilat. Seperti kilat, tapi bukan kilat ekspres ya Bapak Ibu. Adalah kilat ekspres itu lama juga sampai itu. Berhari-hari juga sampai. Kilat di sini maksudnya kan di antara perjalanan yang cepat dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kilat. Kilatku kan capek seperti cepatnya cahaya barangkali, atau kurang daripada itu. Nah, secepat itulah nanti orang-orang ketika melewati sirat. Dan ini yang kedua, orang-orang yang sangat cepat juga mereka melewati as-sirat tadi seperti kilat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang ketiga, karihi, seperti angin. Seperti angin, capek yo, cuman di bawah dari kilat. Kalau kilat itu memang capek. Kemudian yang ketiga adalah karihi, seperti angin. Yang keempat, wa ka'ajadil khayli. Yang keempat seperti kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda yang biasanya dipakai untuk berperang itu Bapak, itu standar larinya berbeda dengan kuda-kuda yang biasa dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Misalkan di Bukit Tinggi misalkan ada kuda untuk berjalan-jalan ya, jalan-jalan atau bendi ya namanya itu Bapak. Kuda-kuda itu tidak sama. Kuda-kuda yang biasa dipakai dalam peperangan itu memang dilatih setiap harinya untuk berlari dengan cepat. Nah, ada orang nanti ketika melewati as-sirat itu ka'ajadil khayli, seperti kuda yang terlatih untuk berperang sehingga larinya sangat cepat. Itu yang keempat. Kemudian warikabi, dan ada juga yang seperti ar-rikab. Ar-rikab itu artinya kuda untuk membawa barang-barang, atau seperti namanya onta-onta berjalan itu lambe, cuman lai sampai juga lambe tapi lai sampai. Kemudian fanajin musallam wa najin makdusun. Kemudian kata Nabi SAW, ada di antara orang yang beriman itu yang selamat, kemudian dia tidak terkena kaitan tadi sama sekali Bapak Ibu. Yang dia selamat ya, dia selamat sampai menjelang pintu masuk ke dalam surga. Mereka itu selamat menyeberang dari as-sirat tadi, dan mereka itu tidak terkena sama sekali dari kaitan-kaitan besi tadi, dari kaitan besi. Ada juga kata Nabi SAW, wanajin mahdusun. Ada juga orang-orang yang beriman yang mereka itu selamat, tapi badannya cabik-cabik, seketik-seketik. Terkena dari kaitan tadi Bapak, cuman terkena kaitan tadi hanya merobek badannya saja. Tidak sampai dia terjatuh, tidak sampainya kemudian jatuh, kemudian masuk neraka. Itu gambaran orang-orang yang beriman ketika mereka melewati as-sirat. Jadi ada yang seperti hanya orang berkedip langsung sampai, ada seperti kilat, ada seperti angin, ada seperti kuda yang sangat cepat, ada seperti onta, ada juga nanti kata Nabi dalam riwayat yang lain, ada orang yang jalan itu lama, merangkak-rangkak gitu. Di atas jembatan tadi mereka namanya berpegangan, kemudian hampir jatuh, balik lo kateh balik, kemudian berusaha lo balik, hampir jatuh lo balik, mode itu sampai ke ujung, baru kemudian mereka sampai. Dan keadaan yang seperti ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menguji di sana antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang ahli maksiat, dengan orang-orang kafir. Makanya kata Nabi SAW,
Di antara mereka itu nanti ketika mereka lah sampai di seberang, ketika mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka itu memang ada yang benar-benar selamat, tidak terkena kaitan sama sekali dari besi-besi yang dikaitkan tadi di sirat tadi. Ada juga di antara orang-orang yang beriman ini yang ketika lah sampai itu badannya luka-luka. Dia terkena kaitan dari besi-besi tadi. Tapi mereka selamat juga. Dapat dewak yang mau dikau saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang jembatan itu sangat panjang, bukan jembatan yang pendek, bukan jembatan yang dari siku misalkan ke Semarang, enggak. Jembatan itu adalah ala zahraini jahannam. Di sisi-sisi dari neraka jahanam. Di sini neraka jahanam, maka disebut jembatannya dimulai kemudian sampai di sini. Itu namanya jembatan yang ada di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah taala kemudian membawakan satu atau dua riwayat di sini dalam hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia di tanah yang satu saja nanti di akhirat. Namanya Bapak Ibu padang mahsyar. Bukan padang kota, padang luar, padang mahsyar. Allah kumpulkan nanti manusia itu di padang mahsyar. Tanahnya itu warnanya nanti putih nanti di akhirat. Warnanya itu adalah putih, bukan kecoklatan seperti awak di dunia. Warnanya itu putih. Summa yattali alaihim rabbul alamin fayaqul. Kemudian Allah SWT berfirman kepada seluruh manusia, ala liyattabi' kulla insanin ma kana ya'bud. Kata Allah SWT, wahai kalian manusia, ikutilah apa yang kalian sembah ketika di dunia. Kata Allah SWT, itu berbicara tentang sirat Bapak Ibu. Tapi sebelum berbicara tentang sirat, Allah SWT di padang mahsyar tadi mengatakan kepada seluruh manusia, ikutilah oleh kalian yang kalian sembah ketika di dunia. Maka kelanjutan dari hadisnya, fayumassalu li sahibis salibi salibahu. Allah SWT membuat perumpamaan nanti untuk pengikut-pengikut yang menyembah salib ketika di dunia, dibikinkan salib, kemudian salibku bisa berjalan. Salibku bisa berjalan. Nanti mereka-mereka yang ketika di dunia itu menyembah salib, yuk berjalan di belakang salib tadi. Salib berjalan, kemudian mereka mengikuti dari belakang. Walisahibit tasawiri tasawuruhu. Dan bagi orang yang menyembah patung berhala apapun bentuknya Bapak Ibu, Allah SWT akan membuatkan patung-patung sama bentuknya dengan apa yang mereka sembah di dunia, kemudian berjalan. Kemudian orang-orang yang menyembahnya ketika di dunia berjalan di belakang patung dan berhala-berhala yang mereka sembah di dunia. Orang Buddha misalkan, yang disembahnya Bapak Ibu berhala-berhala, patung Brahmana dan semacamnya, itu yang mereka sembah. Maka nanti oleh Allah SWT akan dibuatkan patung seperti yang mereka sembah di dunia, kemudian patung itu berjalan sesuai dengan arahan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang menyembahnya akan mengikutinya ketika nanti di akhirat. Walisahibin nari naruhu, dan orang yang menyembah neraka, api maksudnya menyembah api ketika di dunia, fayattabi'una kullama ya'budun, maka mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah ketika di dunia, Kalau ada orang menyembah manusia nanti di dunia, ya dibuatkan oleh Allah manusianya. Kalau ada yang mengagungkan sepertilah menyembah, kadang-kadang ada yang terlalu mengagungkan manusia, misalkan pesepak bola misalkan, atau artis-artis lah misalkan, dengan inyo mengagungkan tadi sama aja dengan dia mengagungkan Tuhan, hampir-hampir sama dengan mengagungkan Tuhan. Tuhannya tidak ada mau itu mana, ketika solatnya tidak ada mau itu mana, tapi ketika bersobok dengan orang-orang yang sangat dia agungkan, itu
penghormatannya itu luar biasa, pengagungannya kepada orang tadi luar biasa. Kan ada orang di luar negara misalkan Bapak, sampai-sampai mengatakan Maradona itu Tuhan, pemain bola dikatakannya Tuhan. Untung lainnya tidak mengaku sebagai Tuhan. Kalau seandainya dia mengaku sebagai Tuhan, banyak itu pengikutnya. Orang yang menganggap dia sebagai Tuhan itulah aduh. Maka nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuat seperti manusia, tergantung manusia itu yang ketika di dunia disembah, ketika di dunia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dijadikannya berjalan. Bukan orang yang asli tadi tidak, tapi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tadi. Seperti orang yang tadi disembah ketika dunia. Orang-orang yang menyembahnya ketika dunia, maka mereka berjalan di belakang mereka nanti di akhirat. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yudrab as-siratu baina zahrai jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan nanti as-sirat itu Bapak di atas neraka jahannam tadi. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yajuz. Kemudian kata Nabi SAW, maka saya dan umat-umatku adalah orang yang pertama sekali menyeberangi sirat. Jadi umat Nabi Muhammad itu nanti di akhirat dengan keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menjadi umat yang pertama sekali dihisab. Mereka akan menjadi umat yang pertama sekali ditimbang amal-amalnya. Mereka akan menjadi umat yang pertama sekali melewati as-sirat, dan mereka akan menjadi umat yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Termasuk masuk neraka umat yang pertama sekali gitu. Harusnya kan umat Nabi Adam dulu yang terlebih dahulu. Kalau sesuai urutan zamannya tentu dari Nabi Adam dulu, tapi keutamaan Nabi ternyata mengalahkan semua itu. Maka nanti yang pertama sekali dihisab, yang pertama sekali ditimbang, dan yang pertama sekali sirat, dan yang pertama sekali masuk ke dalam surga itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu berurutan balik dari Nabi Adam sampai nanti Nabi akhir sebelum Nabi SAW, yaitu Nabi Musa. Itu berurutan tuh. Jadi bukan dibalik dari yang terakhir ke belakang, tidak seperti itu. Jadi yang diutamakan itu hanya umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama umat Nabi Muhammad, yang kedua mulai dari urutan zamannya. Urutan zaman yaitu umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi-Nabi, sampai nanti yang terakhir itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kata Nabi SAW, wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Dan pada saat itu, saat Allah SWT membentangkan sirat tadi, kemudian manusia itu melihat betapa panjang dan betapa kecilnya jembatan yang dijadikan oleh Allah SWT. Di samping-sampingnya ada duri, seperti duri yang mengait-ngait mereka secara otomatis. Maka ketika mencalik itu Bapak, tidak ada yang berani berbicara kecuali hanya para rasul. Para rasul saja. Manusia itu sadonya dalam keadaan ketakutan. Makanya kata Nabi Bapak, ada 3 rute, 3 tempat pemberhentian nanti di perjalanan panjang di akhirat itu Bapak, yang manusia itu tidak taluk dia mangan-mangan, mengecek tidak taluk dia. Sekedar bertanya kawan misalkan, dulu gini nomor urut barang, itu tidak taluk dia. Jadi mereka itu diam. Mereka itu panik, surang-surang, mereka itu panik, mereka tidak menghiraukan yang lain sama sekali. Mereka fokus kepada apakah mereka selamat atau tidak. 3 rute itu Bapak, yang pertama hisab, yang kedua mizan, dan yang ketiga sirat. Yang ketiga as-sirat. As-sirat itu Bapak, ketika manusia itu dinampakkan jembatan yang sangat-sangat panjang tadi, di bawahnya ada neraka jahanam, maka mereka akan ketakutan sampai-sampai mereka itu membisu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara atau yang mengeluarkan kata-kata. Jangankan neraka di bawahnya Bapak, jangankan neraka, awak lewat di jembatan ku rancak, tapi di bawahnya jurang yang sangat dalam. Kira-kira taluk ada Bapak Ibu? Ada di Cina di Cina itu dibuat jembatan terpanjang di orang Cina.
Di bawahnya itu curang. Di bawahnya itu seperti bukit, bukit yang sangat dalam. Ke bawahnya itu adalah pemandangan itu menakutkan. Padahal pemandangannya rancak. Pemandangannya bukan neraka ke dalamnya. Pemandangan ke bawah itu rancak, kalau dicalik, dinikmati sebenarnya rancak. Cuman ketika orang melewati jembatan tadi Bapak, kemudian diagihnya kacau, ternyata banyak yang tak tahu berjalan ketika lah sampai di atas tadi. Itu jembatan di dunia. Padahal jembatan itulah didesain dari orang Cina tadi. Ba'a kacaunya pun tak mungkin pecah. Ni melompek awak di atasnya, ni mangan tak mungkin pecah. Awak berjalan di atasnya itu aman. Tapi ketika mencalik ke bawah, yang pemandangan itu sewarnanya rancak, tapi di awak berada di atas ketinggian yang sangat tinggi, menjadi takut jadinya. Menjadi takut. Bayangkan nanti di akhirat Bapak, di bawahnya itu bukan pemandangan yang rancak. Di bawahnya itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti benar-benar ini ujian yang terakhir sebelum orang benar-benar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'wa rusuli yauma izin, dan di antara ucapan dari Rasul pun pada saat itu, pada saat melewati sirat itu Bapak. Jadi yang pertama melewati sirat itu tentunya Nabi awak dulu. Umat Nabi Muhammad yang pertama melewati itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat dan pasti selamat Nabi ya. Mungkin tidak selamat. Nabi selamat sampai di seberangnya. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kemudian berdoa menunggu sampai umat beliau yang terakhir. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunggu bukan hanya sahabat saja yang ditunggu, enggak. Sahabat melewati nanti, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian generasi keempat, generasi kelima, generasi abad ke-6, sampai kini abad yang keberapa kini Bapak Ibu? Kalau dari umat Nabi Muhammad abad keberapa kini? Kalau abad ke-20 itu dari Nabi Isa. Kalau abad dari Nabi Muhammad sampai balik abad kan 1000 sampai ratus sampai 18 ya. Berarti sampai puluh abad sampai balik abad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti Nabi itu menunggu sampai umat yang terakhir kali dari umat beliau menjelang hari kiamat. Jadi ditunggu dari Nabi sadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Itu doa dan yang diucapkan oleh Nabi ketika umat ini melewati as-sirat tadi. Jadi Nabi berdoa, Nabi fokus, Nabi menyelamatkan diri, selamat beliau, kemudian beliau ingin semua umat beliau ini kemudian selamat sampai di seberang sehingga nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan ya Allah. Allahumma sallim, selamatkan ya Allah. Makanya di sekolah pentingnya awak sekali lagi Bapak harus bangga menjadi pengikut Nabi. Harus berusaha sebanyak mungkin menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Karena nanti di keadaan mudik Bapak, keadaan as-sirat ini sebagai contoh misalkan, ikut keadaan yang sangat-sangat awak membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita akan mendapatkan syafaat Nabi itu kalau awak termasuk orang-orang yang ketika di dunia menjadi orang-orang yang menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Semakin banyak sunnah Nabi yang kita kerajokan, walaupun ketek-ketek misalkan, kerajokan saja. Mulai dari solat sunnah, itu sunnah Nabi. Mulai dari sedekahnya Nabi. Kemudian Nabi SAW bertetangga, Nabi sebagai kepala keluarga, Nabi sebagai orang tua, Nabi sebagai banyak nanti sunnah Nabi. Sampai-sampai nanti ketika berjalannya Nabi, sampai-sampai nanti ketika makannya Nabi, cara duduk Nabi, ikuti saja. Kalau tidak kata lo, ya tidak masalah, cuma diam saja. Jadi sunnah Nabi itu perlu, sunnah Nabi itu perlu. Ada sunnah yang nanti dihukumi sebagai wajib, ada sunnah Nabi yang dihukumi sebagai sunnah,
Ada sunnah Nabi yang dihukumi sebagai mubah, ada sunnah yang dihukumi sebagai makruh, bahkan ada sunnah yang dihukumi sebagai haram. Yang tak boleh itu apa? Yang makruh dan yang haram saja. Selain dari itu, selagi boleh, ikuti saja. Itu diantara nanti yang mempermudah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari-hari yang sangat menentukan ini. Di hari-hari yang sangat menentukan. Maka kata Nabi SAW, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan ini umatku ya Allah. Selamatkan ya Allah ini umatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan, wa fi jahannam kalalibun misla syauqis sa'dan. Ini yang tadi kita sebutkan ya, ciri-ciri dari jembatan itu Bapak. Kata Nabi, di jembatan As-Sirat itu ada kalalib. Kalalib itu adalah besi pengait, kasya'dan, seperti durinya as-sa'dan. Amun tak tahu bah model duri as-sa'dan. Ada pohon di Arab itu Bapak, atau di zaman Nabi, entah ada zaman kini atau enggak. Pohon itu namanya as-sa'dan. Pohon as-sa'dan. Dan pohon as-sa'dan ini memiliki duri. Durinya itu sangat tajam-tajam. Durinya itu kadang-kadang besar-besar, kemudian tajam, dan dia seperti pengait. Seperti pengait. Lebih kurang model itulah nanti pengait yang ada di As-Sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, hal ra'aitum as-sa'dan? Apakah kalian tahu duri as-sa'dan? Kata para sahabat, na'am, kami tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fa innaha mislu syauqis sa'dan. Sesungguhnya pengait-pengait yang ada di jembatan nanti, di As-Sirat nanti, seperti durinya as-sa'dan. Ghaira annahu lam ya'lam qadra azamiha illallah. Hanya saja bara gadang pengait yang ada di dalam As-Sirat nanti, di As-Sirat nanti, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Model durinya, model pengaitnya itu seperti duri as-sa'dan. Tapi bara gadangnya, bara ukurannya, bara bentuknya nanti di akhirat, itu hanya Allah yang maha tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqtifun nasa bi a'malihim, yang akan mengait manusia tergantung amal-amal mereka di dunia. Faminhum al-mubik bi amalihi, di antara mereka ada yang binasa karena amal kejahatan mereka ketika di dunia. Wa minhum al-mukhardal, di antara mereka ada yang terbelah-belah badannya. Berarti kau orang kafir Bapak. Kalau yang binasa, yang badannya itu terbelah-belah, kemudian masuk ke dalam surga, terkena dari kaitan besi-besi tadi, itu orang kafir. Itu orang kafir. Berarti lama jadi orang kafir langsung mati? Enggak, nanti di bawah idik balik. Jadi setelah mereka melewati As-Sirat tadi, kemudian dikait oleh besi-besi yang sangat banyak tadi, badannya tabalah-balah. Dengan tabalah-balahnya badan tadi, mereka masuk ke dalam neraka, Dari dalam neraka nanti menyatu balik, hidup balik. Jadi bukan dikira lah mati saja, enggak. Kalau mati lama tu. Kalau mati lain lama. Sebentar merasakan sakit kemudian mati lama. Tapi yang namanya kehidupan akhirat itu tidak ada penghabisannya. Mereka akan terbelah-belah badannya, masuk ke dalam neraka, kemudian mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-mujazi hatta yunji. Di antara mereka ada yang diselamatkan sampai mereka sampai ke seberang. Itu orang-orang yang beriman. Orang kafir ada yang dibinasakan sehingga badannya terbalah-balah dengan adanya besi pengait tadi. Orang-orang yang beriman laju ada kanai, cuma tidak sampai terbalah-balah. Lalu ada orang yang beriman itu yang terkena badannya, terkena dari besi-besi pengait tadi yang dipancangkan oleh Allah SWT. Ada juga orang yang beriman yang terkena besi tadi, cuman lain tidak sampai mereka itu jatuh ke dalam neraka. Jadi mereka kanai, kemudian luka tangannya, luka kakinya dan semacamnya. Tapi mereka nanti akan selamat sampai menjelang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu a'lam. Nah, setelah manusia itu sampai di seberang, kini masuk ke seberang Bapak Ibu. Pindah ke seberang, berarti lah melewati As-Sirat ya. Lah melewati As-Sirat. As-Sirat gambarannya
kemudian model orang ketika melewati as-sirat. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas amalan-amalan yang memudahkan awak untuk melewati as-sirat. Cuman sedikit karena waktu masih ada, kata penulis rahimahullah taala, setelah manusia itu melewati as-sirat tadi Bapak, orang-orang yang beriman ya, apakah mereka langsung masuk surga Bapak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mereka akan tertahan lagi di sebuah tempat namanya qantarah. Mereka akan tertahan sebelum masuk ke dalam surga. Orang-orang yang beriman ke Bapak, mereka akan tertahan di sebuah tempat yang namanya itu adalah qantarah. Tempat untuk apa Bapak Ibu? Tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan orang-orang yang beriman sesama mereka. Patang kalau tidak salah kita bahas sedikit Bapak Ibu, bahwa yang namanya kezaliman manusia, bila itu diselesaikan Bapak Ibu, Patang berbicara tentang kezaliman manusia satu dan yang lain, bila diselesaikan itu Bapak Ibu, ketika di mizan kan ada itu Patang. Ketika di hari ini mizan, hari ditimbangnya amalan, setelah ditimbang ada orang yang amalannya banyak, nanti tiba-tiba habis gara-gara diberikan kepada orang yang dizoliminya ketika di dunia. Sehingga dia masuk neraka jadi. Ada juga orang-orang yang zolim ke orang lain, tapi kezoliman itu tidak sampai menjadikan pahala itu minus. Kezoliman yang dia lakukan kepada orang lain itu seketek, pahalanya sangat besar, sehingga orang itu nanti akan masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang yang model itu Bapak nanti diselesaikan masalahnya di qantarah. Orang-orang yang ada kezalimannya kepada orang lain, tapi kezaliman itu tidak akan menjadikan dia bangkrut. Kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain tidak menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Kapan diselesaikan? Ketika di qantarah. Jadi itu bedanya kezaliman yang diselesaikan di ketika mizan dengan kezaliman yang diselesaikan di qantarah itu. Bedanya itu adalah menurut ilmunya Allah SWT, kalau orang dengan kezaliman yang dia lakukan akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, diselesaikan di mizan. Diselesaikan di mizan, sehingga nanti ketika menyeberang as-siratnya langsung masuk ke dalam, langsung jatuh masuk ke dalam neraka. Itu kalau menurut ilmu Allah, kezaliman yang dia lakukan akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Diselesaikan nanti di mizan. Adapun kezaliman sesama orang Islam yang kedua-duanya pasti masuk surga Bapak Ibu. Yang orang Islam melakukan kezaliman kepada yang lain, cuman kezaliman mereka berdua ini, antara satu yang menzalimi dengan yang dizalimi, tidak ada mengaitnya sama sekali dia akan masuk ke dalam neraka, maka diselesaikan nanti di sebuah tempat yang namanya itu adalah qantarah. Namanya qantarah. Qantarah itu di sebuah tempat setelah orang melewati sirat. Disitulah Allah SWT menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada antara kaum muslimin, yang mereka itu sadanya lah pasti masuk surga. Mereka lah pasti masuk surga. Karena semua kezaliman apapun bentuknya, sekecil apapun akan diselesaikan nanti di akhirat. Nah, dengan itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Wa naza'na, dalam surat Al-A'raf ayat 43, Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43, dalam surat Al-A'raf ayat 43, panjang ayatnya Bapak kita bacakan karena bagian di atasnya saja, pangkal ayat saja. Kata Allah SWT,
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami cabut sampai ke akar-akarnya keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan ketika di dunia. Kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan kepada saudara-saudaranya di dunia, itu Allah selesaikan sampai ke akar-akarnya. Baca caranya Bapak, Allah adakan kisos nanti. Allah adakan kisos. Ada kaki kawan yang tak injak, hanya tak sanang, kemudian Allah balas nanti di akhir, diinjak boleh di akhirat. Ada kawan misalkan sesama pengajian, misalkan kalau semua pengajian kezalimannya tidak ada Bapak Ibu. Menginjak kaki kawan ini tidak ada. Tak injak barangkali, tak injak kaki kawan, kemudian lupa minta maaf. Galak saja misalkan, maka nanti diselesaikan nanti di akhir, diselesaikan nanti di kontorah tadi, di sebuah tempat sebelum orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ diselesaikan satu masalah, satu kezaliman yang terjadi antara dua orang, yang dua orang itu pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa Bapak? Supaya tidak ada lagi ketika orang lah masuk ke dalam surga, tidak ada rasa kebencian sedikit pun nanti di antara mereka. Jadi orang-orang yang ketika lah masuk surga itu Bapak, tidak ada mengana dulu pernah menginjak kaki lalu minta maaf. Itu tidak ada dalam surga, tidak ada kata-kata muda itu, tidak ada lagi. Kata-kata yang muda itu tidak ada lagi, karena semuanya sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk kezaliman, sekali lagi, semua bentuk kezaliman, apakah itu yang besar, apakah yang kecil-kecil, sadunya akan diselesaikan oleh Allah SWT, sehingga orang ketika lah masuk ke dalam surga, mereka fokus pembicaraan di sana hanya pembicaraan yang elok-elok saja. Tak ada iko sianu ko dulu di dunia nyamud itu alun-alun minta maaf. Itu tak ada. Tak ada nanti di akhirat. Sadunya mereka itulah masuk dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, sehingga tidak ada dendam sama sekali kepada siapapun yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sebuah tempat yang namanya qantarah. Kata penulis rahimahullah taala, ini diambil dari hadis tentunya. Wa yakhlusul mu'minuna ala darajatin fi tafawutihim fin najati. Orang-orang yang beriman nanti akan selamat dari sirat tadi, tergantung dengan amalannya. Model bajalannya nanti tergantung dengan amalannya ketika di dunia. Wa yahbisuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Dan mereka akan tertahan di sebuah tempat yang namanya qantarah sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqaduna mazalima kanat bainahum fid dunya. Kemudian mereka di qantarah ini akan menyelesaikan semua bentuk kezaliman di antara mereka ketika di dunia. Hatta iza safu wa hazabu udkhilul jannah. Setelah masalah yang ada di antara mereka itu diselesaikan, kezaliman di antara mereka itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, petang ada bahas ketika Bapak tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf apa nasibnya di sekolah Bapak Ibu? Ashabul A'raf menurut pendapat yang masyhur, di antara pendapat yang kuat juga secara dalil, itu adalah yang mengatakan Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang timbangan kebaikan dengan keburukannya sama. Nah, nanti di akhirat ketika mereka lah selesai di qantarah, kemudian nanti mereka itu bare amalnya itu sama. Mereka masuk surga langsung atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Mereka akan ditempatkan di sebuah tempat yang juga sangat tinggi, namanya Bukit Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu bukit. Itu adalah bukit yang indahnya, pemandangannya indah, segalanya rancak dan segala macamnya, fasilitasnya tidak kalah jauh dari surga. Hanya saja mereka ketika mencalik surga, jadi dari bukit ke Bapak, nampak surga, nampak neraka ke bawah. Dari Al-A'raf ini kelihatan surga, kelihatan neraka. Ketika mereka mencalik surga, mereka sangat ingin untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT, walaupun mereka sebenarnya tinggal di Al-A'raf itu sebenarnya lama.
lama. Cuman kalau mencalik mereka ke dalam surganya Allah SWT, maka mereka sangat menginginkan untuk juga ikut bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu kajian kita pada subuh hari ini membahas tentang as-sirat. Insyaallah di pertemuan berikutnya barangkali masih ada hal-hal yang dibahas oleh penulis yang kaitannya dengan as-sirat. Insyaallah kita sampaikan di pembahasan berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.